Halo semuanya, halo Sobat Saga. Ketemu lagi sama kita, sama Ibu Put dan Rizkika. Halo Rizkika. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, karena kita udah lama nggak ngobrol ya Ki ya. Kita akan ngobrol kali ini, kita bakal ngobrolin masalah, karena kita sama-sama bukan orang Belitung, jadi kita akan cerita-cerita gimana sih di luaran sana bentukannya, ya nggak Ki? Benar. Kalau aku sih sebenarnya dulu pernah sempat tinggal di sini ya teman-teman. Waktu aku kelas 1 SD. Iya. Kelas 1 SD. Lahirnya di Pangkal Pinang. Lahirnya di Pangkal Pinang. Kelas 1 SD ke sini. Sebenarnya dari TK itu sempat di Damar. Terus pindah lagi ke sini. SD-nya di SD 1 Gantung. Iya. Terus pas mau kenaikan kelas 2 nih sempat ada problem lah. Akhirnya pindahnya ke Bangka. Pindah ke Bangka. Iya, ngelanjutin cuma sampai kelas 3 SD doang. Masih SD ya. Iya, terus setelah 3 SD pindah lagi, Bu. Pindah lagi. Pindahnya ke Jawa Timur. Jawa Timur. Tepatnya di Kota Blitar ya. Kota Pahlawan ya kata orang-orang. Oke, terus nah, di situ tuh sekitaran 3 tahun sih sampai lulus SMP. Iya, sampai lulus SMP. Sampai lulus SMP di Blitar. Iya, di setelah Blitar. Setelah itu SMP-nya di Sulawesi Utara. Berarti tadi setelah lulus SD dong? Iya. Setelah lulus SD di Jawa Timur. Iya, setelah lulus SD di Jawa Timur. Kemudian pas SMP-nya pindah ke di Manado. Manado, Sulawesi Utara. Iya, di Sulawesi Utara. Selesai nih SMP, baru setelah pindah SMP lagi ke Belitung. Oh, gitu. Sama nih perjalanan Ibu juga gitu. Sebelum di Pulau Belitung, Ibu sempat Sumatera Selatan udah, ya kan? Jambi udah, ya kan? Purwokerto, Jawa Tengah udah, ya kan? Pekanbaru udah. Terus kalau traveling sih nggak usah ditanya ya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa oke. Tapi begitu sampai di Pulau Belitung dan kayaknya harus menghabiskan masa-masa produktif Ibu di sini, rasanya kayak bisa nggak ya gitu. Bisa dong. Jadi kita akan berbagi pengalaman apa sih shock culture yang kita alami selama ini ya, Belitung. dari kota besar ke pulau yang sederhana ini. Benar. Pulau yang sederhana ini tapi indah ya pulaunya. Iya, indah akan segala pantai. Iya, indah pantainya. Nah, gini, kalau Ibu Ki, pertama kali datang ke sini, Ibu kaget dengan kondisi di mana kita itu bisa milih pantai. Jadi kita itu bisa ngerasain kayak punya pantai pribadi, betul nggak sih? Bener, Satu saking banyaknya. Itu kita sendiri yang ada di situ. Ibu pernah datang ke pantai Burung Mandi. Waktu itu masih weekdays karena hari libur sekolah, makanya Ibu datang ke situ kan. Dan itu satu pantai kita sendirian gitu. Jadi serasa-rasa punya pantai pribadi, udah kayak orang kaya aja kita di sini gitu kan. Nah, itu sih yang paling bikin amazed dengan pulau ini. Kalau kamu Ki? Semasa-masa aku pindah-pindah nih Bu ya. Pengalaman aku yang paling seneng banget dengan kondisi alamnya tuh pas waktu di Bangka. Apa ya, pantainya tuh yang biasanya dipakai orang tahun baruan tuh apa namanya? Pasir Padi. Nah, dulu tuh pernah banget tahun baruan di situ Bu, malam-malam. Seru banget pokoknya. Terus pas ke Jawa Timur ada satu tempat wisata yang ya kayak pegunungan gitulah. Namanya Kebun Teh. Jadi tuh kayak banyak banget teh gitu loh, pohon-pohon teh. Jadi tuh kayak jadi kamu main ke situ. Aromanya seger banget Bu di situ Bu. Ibu harus ke sana sih. Pasti. Nanti tunggu aja. Iya. Terus kalau di Sulawesi Utara itu kebanyakan laut juga sih Bu. Sama. Jadi kan Sulawesi Utara iya. Pulaunya kayak dikelilingin laut gitu. Jadi sering deh Bu banjirnya. Dulu juga pernah sih banjir di sini tahun 2017. Iya, aku sempat denger sih dari Papa. Kan Papa merantau di sini, stay banget gitu. Oh iya. Terus nih, itu kan tadi masalah ini ya, eksotisan, agak susah ngomongnya ya, keeksotisan Pulau Belitung dan kota-kota lainnya yang pernah Rizkika tinggali. Sekarang masalah
gimana kita itu shock banget dengan kondisi yang ada di Pulau Belitung. Kalau ibu sih masalah ini nih. Kalau hari Minggu warung makan tutup. Bener banget Bu. Kok sama sih Bu? Pertama kali datang ke sini kan. Bingung kan? Iya, nggak kenal sama siapa-siapa ya kan tahun 2019. Nggak punya apa-apa ya kan. Terus tiba-tiba lapar tuh weekend, iya. lapar. Harusnya bisa dong jalan kaki dikit nyampe warung makan beli makan gitu kan. Tapi yang terjadi adalah keluar belok kanan, jalan kaki dikit kok nggak ada yang buka gitu kan. Dikit lagi kok nggak ada tanda-tanda warung buka. Dikit lagi, akhirnya banyak nggak ada juga yang buka. Dan itu bikin oke, berarti kalau hari libur kayaknya masak sendiri aja di rumah deh. Iya bener banget. Sedangkan kalau misalkan di kota-kota sana, di luar sana justru weekend ya yang buka gitu loh, malah ramai gitu. Iya. Karena di saat weekend itu kan orang-orang pada cari makan keluar, Iya, pada bosan, liburan. makan di rumah terus gitu kan. Apalagi yang bersama kekasih. Jangan ditanya sih. Jalanan penuh. Jamin deh. Iya. Ya mungkin di sini kalau weekend lebih enak sama keluarga di rumah. Iya bener. Full Itu time. mengajarkan kita untuk weekend itu waktunya untuk sama keluarga, quality Iya. time. Bener. Kamu ada nggak? Apa sih kagetnya? Yang pertama sih sama ya, sama kayak Bu Putri. Waktu itu pernah nih bukan baru masuk sekolah sini. Kan aku kesininya tuh nggak bawa baju banyak. Otomatis baju seragam sekolah SMP ketinggalan semua nih. Niatnya waktu kita mau upacara pembukaan atau penutupan MPLS. Iya. Heeh. Disuruh pakai baju SMP kan? Iya. Bingung banget nyarinya di mana. Karena bajunya ditinggal dong di Manado. Akhirnya mau beli. Jalan ke toko dikit, nggak ada yang buka Bu. Pas ditanya, di mana nih ada lagi nih? Di Manggar. Kan nggak mungkin kita malam-malam jam 10 ke Manggar Bu. Iya. Nah, akhirnya jadi kayak ya akhirnya- udahlah, pinjam akhirnya Bu. Untung punya yang Untung bisa punya dipinjam. saudara, kalau enggak sih. Iya, untung punya saudara di sini. Kalau Iya. ibu nggak punya siapa-siapa di sini. Oke, itu satu ya. Iya. Masalah kalau hari libur toko atau warung kebanyakan tutup. Iya tutup. Terus yang kedua nih, yang kedua ini lebih unik lagi, masalah bahasa. Ya nggak sih? Datang ke sini, yang notabene-nya kita kan nggak bisa bahasa Belitung. Kalau ibu ya, kalau ibu Iya. nggak bisa bahasa Belitung sama sekali waktu itu, sama sekali nggak bisa kan. Datang ke sini, yang memang anak-anaknya, kemudian rekan-rekan guru yang lain, itu kalau ngomong pakai bahasa Belitung gitu kan. Oke, ibu serasa alien di sini kan, kayak Terasingkan. saya siapa di sini gitu kan, nggak ngerti sama sekali. Dan selain ibu yang tidak mengerti mereka ngomong, mereka juga kayaknya masih asing dengan apa yang ibu ucapkan gitu loh. Benar-benar. Jadi sampai ya memang sih kesulitan pertama kali waktu ibu datang ke sini, kesulitannya itu komunikasi sih. Kan di sini memang bahasa ibunya adalah bahasa Belitung kan. Iya, bahasa Jadi Melayu. yang terbiasa menggunakan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu hanya 1-2 anak, dan kadang-kadang ibu harus masuk ke kelas yang memang tidak ada satu anak pun yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi. Dan itu shock berat. Oke, kembali lagi ke prinsip kebahasaan kita menjunjung bahasa persatuan, kita melestarikan bahasa daerah gitu kan. Iya, benar banget. Jadi oke, pelan-pelan belajar dong ibu bahasa Belitung, dan akhirnya ya setidaknya sekarang bisa. Iya, dikit-dikit bisa. Diajak ngomong bisa lah. Kita udah jadi orang Belitung ini sekarang. Udah bukan orang asing ya. Bukan, Orang bukan, Belitung. Orang Belitung ini. Gitu. Aduh. Gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku sih emang dari awal kan udah agak tahu kan, sedikit-sedikit lah, masih inget-inget. Jadi pertama kesini ya kenal orang tuh kayak sama Bu, merasa kayak aku siapa ya di sini. Siapa gitu. Tapi perlahan-lahan udah mulai ada temen dikit-dikit, mulai belajar tuh, kayak nginget-nginget, oh ini bahasanya gini gitu. Emang ada sih beberapa temen kayak anak-anak di sekolahan tuh
kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka belum sepenuhnya bisa mencerna artinya apa gitu. Iya. Sebenarnya kalau semisal waktu aku baru datang ke sini, terus udah bisa bahasa Belitung, pasti langsung banyak teman sih, Bu. Bertahap lah ya. Bertahap. Ibu juga melalui masa-masa itu sih, dimana berteman itu sangat bertahap gitu kan. Kita kan nyari yang sefrekuensi ya. Iya, bener banget. Iya, karena kalau untuk urusan teman itu urusannya sama hati sih ya nggak. Iya, bener. Mau Kalau itu bahasa teman hati. di sekolah, mau itu teman di rumah, mau itu teman di Teman hidup. di pelaminan ya. Itu kan urusannya sama hati ya kan. Ada satu lagi. Di sini kalau mau ngedate Gimana tuh? malam Kamisan. Tau nggak? Di mana? Kalau kita biasanya lagi malam mingguan ya gitu. Iya, iya. Di sini enggak. Di sini? Malam Kamisan. Kamu nggak tahu? Nggak tahu, astaga. Emang nggak ada? Ibu dong orang Belitung. Aduh. Bukan malam mingguan di sini, malam Kamisan. Ya nggak, malam Kamisan kan kalau di sini kan. Kalau orang mau pacaran gitu. Ya kan? Malam Kamisan. Ada apa sih malam Kamis? Mohon maaf ya, kita orang Belitung. Iya, aduh. Merasa agak tersindir dikit nih. Ibu pakai baju adat dong, saking cintanya Ibu dengan Belitung. Hari ini 20 tahun buat Belitung Timur. Dirgahayu Belitung Timur. Dirgahayu Belitung Timur. Terima kasih semakin sudah menjadikan hijau. kita bagian dari Belitung Timur yang luar biasa cantiknya ini. Hari ini karena hari ini adalah 20 tahunnya Belitung Timur, kita mau ngucapin gimana rasa bangganya kita menjadi bagian dari Belitung Timur. Jadi ketika sampai di Belitung Timur, Ibu merasa disambut dengan baik oleh kota ini ya. Jadi walaupun memang kota ini terlihat sederhana, tapi kota yang kecil ini menyimpan dan Ibu yakin mampu mewujudkan impian-impian Ibu yang besar. Amin sih semoga. Ya nggak sih? Iya, Sepercaya apa kamu sama Belitung Timur? Aku sih kalau soal kepercayaan udah mau nyentuh 75% ya, Bu. Soalnya nih dari indahnya tempat wisata, terus keamanannya, bahasanya, bahkan minusnya tokonya tutup juga sih kalau weekend. Ada satu lagi nih, Bu. Apa tuh? Aku kaget banget kalau di sini tuh aku ngeliat nih di toko-toko banyak sepeda motor kuncinya nggak pernah dicabut. Bener. Kaget kan? Beda sih kalau di Jakarta. Ada kunci motor dikit, motornya hilang. Bener. Ini pernah tuh, Ibu main lah ke rumah tetangga gitu kan. Jadi motor di luar kan, motor di luar. Terus belanjaan Ibu juga masih di luar. Waktu itu belanja adalah bahan makanan gitu kan. Masuk dong Ibu ke dalam gitu kan, udah ngobrol segala macam, terus mau pulang dong. Di luar kan diantar nih sama tuan rumah. Nih belanjaannya kok nggak dibawa masuk? Biar aja Ibu bilang gitu kan. Itu sih kalau di belanjaannya udah hilang katanya gitu. Jangankan belanjaannya, kalau di kota mah bukan hanya belanjaannya yang hilang, belanjaannya mah di motornya juga hilang, bayangin. Tapi kalau di sini ya alhamdulillah ya, aman, masih bisa baik-baik lah orang-orangnya. Masih bisa kita percaya sih, tetangga baik gitu kan, orang sekitar baik. Dan ada satu lagi juga, Apa tuh? selain keamanan, Apa tuh? jalan tol. Di sini semuanya jalan tol. Mau dimanapun itu jalan tol, nggak ada tuh macet-macet. Iya, bener. Itu ya nggak. Kita sih nggak bener-bener. kenal macet sih. Kita jalan tol gratis lagi jalan tolnya. Iya, kan? benar. Pokoknya lancar luncur. Cuma satu yang nggak lancar, jalan ke pelaminan. Aduh, jangan ditanya lagi, Bu. Set banget ya. Asli ini obrolan macam apa gitu kan. Oke, itu aja apresiasi kita buat 20 tahun Belitung Timur. Obrolan singkat ini berakhir di selamat hari ulang tahun Belitung Timur, beradat, berbudaya, dan semoga tetap Semakin maju deh ya. semakin maju, berjaya selalu untuk Belitung Timur. We love you Belitung Timur.